Pemirsa, buronan kasus pencabulan anak di bawah umur di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya setelah 2 bulan diburu polisi. Unit Reskrim Polsek Panakukang bersama Unit Reskrim Polres Kolaka Utara mendatangi rumah di Jalan Majini, Makassar, Sulawesi Selatan Rabu pagi. Rumah yang didatangi polisi dijadikan tempat persembunyian pelaku pencabulan. Pelaku sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang Polsek Kolaka Utara sejak 2 bulan lalu. Pelaku diduga mencabuli anak yang berusia 10 tahun di Kabupaten Kolaka Utara. Pelaku yang terus berpindah-pindah persembunyian akhirnya ditemukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu berawal dari informasi bahwa pelaku berada di rumah keluarganya, sehingga anggota opsional Polsek Panakukang mendatangi tempat yang tersebut. Bisa ditangkap, pelaku dibawa ke Sulawesi Tenggara untuk diproses di Polres Kolaka Utara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbuni, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur menjual istrinya kepada pria hidung belang. Tersangka berdalih menjual istrinya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Tersangka yang berusia 24 tahun dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Asemoro, Surabaya karena menjual istrinya di media sosial kepada pria hidung belang. Istri pelaku yang masih berusia 22 tahun dijual sebanyak 20 kali. Pelaku menjajakan istrinya melalui grup Facebook. Hah? Sakit tapi sampai 15 kali kok. Apa 15 kali? Lebih dari 1 kali lah. Kenapa? Gimana? Kenapa kamu nggak kerja, Mas? Kenapa istri yang kerja, Mas? Saya juga berusaha, Mas. Akan saya ikut Waktu kamu suruh kerja itu istrimu apa kamu paksa? Ada paksa? Pasti ada penolakan. awalnya ada penolakan, Pak. Terus sempat kamu paksa? Awalnya ada penolakan, seiring berjalannya waktu saling tahu, saling ngerti. Penangkapan berdasarkan informasi warga yang kerap melihat laki-laki keluar masuk kosan tersangka. Setelah diselidiki diketahui pelaku menjajakan istrinya. Tersangka berdalih perbuatannya karena desakan kebutuhan ekonomi karena lama menganggur. Kurang lebih 3 bulanan. Ya, 3 bulanan, dan juga aktivitas ini telah dilaksanakan 2 bulan dengan 15-20 kali. 15-20 kali selama 2 bulan tersebut. Dari penggerbekan, polisi menyita uang tunai, telepon genggam, dan sejumlah pakaian dalam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan meninggal di saluran pembuangan air dengan kondisi tertimbun tanah. Pelaku diduga adalah tetangga korban yang masih di bawah umur. Warga menemukan jasad tubuh seorang anak perempuan di bawah tumpukan batu di sebuah saluran pembuangan air di Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Korban masih berusia 7 tahun berinisial AM. Saat ditemukan, korban dalam kondisi diikat dengan tali nilon. Sebelumnya, korban yang tak kunjung pulang sejak Sabtu kemarin membuat orang tuanya cemas. Warga yang mengetahui korban hilang turut membantu mencarinya. Namun 1 hari kemudian keluarga mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun langsung menghubungi aparat kepolisian. Namun saat petugas tiba, warga sudah menggeruduk rumah yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Namun dalam pemeriksaan hanya 1 yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Adapun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga, 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku berinisial NH yang masih berusia 14 tahun ini merupakan tetangga korban. Sebelumnya, korban menginap di rumah pelaku.
Pelaku tergiur dengan emas yang dipakai korban. Pelaku menganiayanya hingga meninggal. Pelaku khawatir warga mengetahui aksinya. Ia pun berusaha menyembunyikan jasad korban. Kini kasus pembunuhan ini telah ditangani oleh Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Ainis melaporkan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi motif anak bunuh anak ini, sudah bergabung bersama kami AKP Irwan Nugraha, Kasat Reskrim Polres Sampang. Selamat siang, Pak. Ini benarkah apa motif yang bersangkutan ini membunuh anak karena ingin mengambil perhiasannya, Pak? Iya. Perlu kami sampaikan juga, Mas, jadi motif pembunuhan ini karena si pelaku ini berkeinginan untuk memiliki perhiasan yang dipakai si korban. Baik, perhiasannya apa Bapak sampai ini seorang anak tega melakukan hal tersebut, dan bagaimana cara dari pelaku ini menghilangkan nyawa korban? Jadi perhiasannya sepasang anting dan sepasang gelang tangan. Untuk pembunuhannya ini dilakukan di belakang rumah di saluran air ke laut. Jadi korban ini dibekap pakai kain kerudung, lalu tangannya diikat, kakinya diikat, dan lehernya pun juga diikat juga. Lalu ditumpukin beberapa batu yang ada di sekitar TKP. Baik, ini pelaku ini melakukan hal itu apakah karena memang inisiatif pribadi atau mungkin ada di orang yang menyuruh, Pak? Dari hasil pemeriksaan kami, ini inisiatif pribadi dari si pelaku. Dengan usia yang di bawah umur ini, apa yang membuat pelaku ini tega melakukan hal tersebut? Apakah ada pemeriksaan psikologis juga? Dari pemeriksaan psikologis kita sudah melakukannya. Ini terinspirasi karena si pelaku ini sering menonton film-film pembunuhan yang ada di Facebook, di handphonenya si pelaku ini. Baik, lantas mengapa dia sampai tega seperti itu, Pak, membunuh? Apakah memang karena ada tuntutan dari teman-temannya yang juga banyak yang memakai perhiasan, kemudian dia tidak memakai perhiasan sehingga ada rasa cemburu seperti itu, Pak? Kalau tuntutan dari yang menyuruh ini tidak ada, sementara tidak ada. Jadi berkeinginan memang si pelaku ini memiliki perhiasan tersebut. Oke, murni karena semacam iri begitu ya, Pak, ya, dengan perhiasan tersebut. Lantas ini kan pelaku di bawah umur menghilangkan nyawa korban. Bagaimana proses hukumnya? Karena nyawa melayang akibat perbuatan kejinya. Proses tetap kita proses dengan kita menerapkan pasal 340 subsidi 338 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau 15 tahun penjara. Baik, tapi saat penjara ini apakah memang ada juga pendampingan, Pak, karena memang anak ini pelakunya masih di bawah umur, Pak? Ada, Mas, pendampingan tetap ada dari PH. Pendampingan seperti apa yang diberikan oleh pihak kepolisian, Pak? Jadi selama penyidikan ini selalu didampingi dengan penasihat hukumnya, Mas. Baik, lantas bagaimana dengan pemeriksaan terhadap orang tua? Karena anak di bawah umur ini murni masih menjadi tanggung jawab dan juga pengawasan dari orang tua tersebut. Apakah orang tua sudah dipanggil dan turut bertanggung jawab? Jadi sementara ini orang tuanya ini mohon maaf ya, jadi keluarga broken home juga. Ini kita agak kesulitan untuk menemui orang tuanya. Baik, jadi yang menjadi wali dari pelaku sendiri sejauh ini siapa, Pak? Sementara belum ada ini wali dari orang tua ini. Baik, dalam kesehariannya ini karena adalah tetangga antara pelaku dan korban. Menurut informasi dari warga, bagaimana keseharian keduanya? Apakah sering berantem atau justru baik-baik saja? Jadi kalau informasi dari tetangganya memang ini teman bermain sejak kecil ini, Mbak. Teman bermain sejak kecil ya. Lalu mengapa akhirnya saat ini pelaku keiriannya muncul? Apakah memang pada saat itu saja atau memang sudah sejak lama, Pak? Jadi keinginan itu muncul ketika si pelaku ini menginap di rumahnya korban kurang lebih 5 hari. Jadi di hari Sabtu itu si pelaku ini melihat bahwa korban ini memakai sepasang anting dan gelang.
Baik. Jadi disitulah muncul niat untuk memiliki. Baik, terima kasih Bapak Irwan atas informasinya. Di sini penting sekali bagaimana peran orang tua ya untuk mengawasi anak terutama yang di bawah umur. Terima kasih sudah berbincang di iNews Siang. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DI Yogyakarta menangkap seorang pelaku pedofilia berinisial FAS alias Bendol. Pelaku mengincar anak-anak perempuan untuk diajak panggilan video mesum. Seorang predator seksual yang mengincar anak-anak sekolah dasar berhasil diringkus polisi. Pelaku berinisial FAS alias Bendol berusia 27 tahun ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mencari nomor korban dalam aplikasi percakapan grup WhatsApp. Tersangka kemudian menghubungi korban lewat panggilan video dan memperlihatkan alat kelaminnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku yakni demi kepuasan seksual. Pelaku juga sudah melakukan aksinya terhadap 4 anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Bahwa ada beberapa anak yang orang tuanya dilaporkan anak-anak ini menerima telepon dari orang yang tidak dikenal. Sekali diajak ngobrol, 2 kali diajak ngobrol, kali ketiga diajak video call. Kemudian setelah video call, anak-anak ini dipertanyakan dan dipertunjukkan apakah sudah pernah melihat alat kelamin laki-laki. Ini secara ininya. Jadi kaget, dimatikan teleponnya, sambil nangis anak-anak ini cerita kepada seluruh orang tuanya, dan orang tuanya cerita kepada Babinkamtibmas. Polisi telah menyita barang bukti HP dan spray. Polisi juga masih memburu pelaku lain karena ada indikasi masuk dalam grup Facebook yang memperdagangkan konten pornografi anak. Tersangka pun terancam hukuman di atas 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Cabuli anak di bawah umur Direktur Teknik PDAM Kota Solo ditangkap polisi. Aksi asusila ini sudah terjadi sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 4 bulan. Mantan Direktur Teknik PDAM Kota Solo berinisial TAS ini hanya bisa tertunduk usai ditangkap polisi. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pencabulan seorang gadis di bawah umur yang masih duduk di kursi SMA. Aksi asusila ini terjadi dalam kurun waktu 3 Desember 2021 sampai 1 April 2022 dan sudah terjadi setidaknya sebanyak 12 kali. Aksi ini terungkap setelah ayah korban melaporkan ke polisi pada 21 Juni lalu. Tipu muslihat, serangkaian kebohongan bahwa yang bersangkutan bisa mengusir roh halus dari tubuh korban, kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya dan Sementara itu, sejak dilaporkan ke polisi, TAS telah dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Teknik di Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Solo. Saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Setelah itu langsung kami polres, yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi. Untuk proses hukum selanjutnya kami serahkan kepada yang berwajib. Sementara jabatan Direktur Teknik PDAM yang kosong diampu oleh Direktur Utama Perumda Toyo Wening. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Setelah buron selama 3 pekan, pelaku penyiraman air keras terhadap anak, istri, dan mertua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibekuk polisi. Pelaku mengaku tega berbuat keji karena terbakar api cemburu. Rezi Saputra alias Kenji tertati-tati saat digelandang polisi ke Polres Metro Bekasi. Kenji berhasil dibekuk tim Jatantras Polres Metro Bekasi setelah melakukan pelarian selama 3 pekan. Kenji merupakan pelaku utama penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya sendiri. Sementara satu pelaku lain yang ikut membantu aksi Kenji hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Dan karena memang pencariannya cukup lumayan pelik, berusaha melarikan diri ketika dilakukan penangkapan, maka terhadap tersangka
dilakukan tembakan tegas terukur. Pelaku mengaku tega berbuat keji terhadap keluarganya lantaran cemburu terhadap istri sirinya yang kerap berboncengan dengan laki-laki lain. Datang ke rumahnya. Tetangganya dulu ngasih tahu kalau dia habis pulang sama cowok. Tetangganya ngasih tahu, cek ada nggak anaknya gitu. Terus? Ya dia habis pulang sama cowok jam 12 malam. Terus? Saya jam 3 kesana. Jam 3. Langsung saya dobrak gitu. Kamu dobrak? Dobrak pintunya. Terus? Lagi apa waktu itu? Lagi tidur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainis melaporkan. Seorang polisi gadungan di Cilacap, Jawa Tengah menipu korbannya sebesar 1 miliar rupiah untuk menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.